Berita hot kali ini datang dari Mahalini. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tahun 2019 ini sempat dibully netizen pasca operasi plastik hidung di Korea Selatan karena wajahnya disebut lebih cantik sebelum operasi. Istri Rizky Febian ini melalui video yang beredar saat di sela-sela penampilannya di sebuah acara mengaku dirinya telah kembali walau sempat hilang. Bahkan Mahalini mengatakan ia sudah bisa bernyanyi karena wajahnya sudah tidak kaku lagi dan menertawakannya. Penampilan Mahalini semalam juga ia posting di TikTok dan Mahalini terlihat membalas komentar netizen dengan bertanya apakah netizen ini tidak capek di sebuah komentar yang menyebut Mahalini lebih cantik sebelum operasi. Berita kedua datang dari Syahrini, penyanyi sekaligus istri dari Reno Barak ini semalam akhirnya mengunggah instastory foto kaki anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini menjadi ramai karena 2 hari lalu saat anak Syahrini lahir di Singapura, ia hanya mengunggah photoshoot saat hamil dan mengumumkan kelahiran anaknya sehingga banyak netizen yang tidak percaya Syahrini hamil dan melahirkan. Pasca beredar foto kaki putri Syahrini dan Reno Barak, banyak netizen yang membela Syahrini bahwa ia benar hamil dan melahirkan, bahkan mengatakan sang anak tak perlu mencari lowongan pekerjaan nantinya karena memiliki orang tua Reno Barak yang merupakan pengusaha dan dianggap sultan. This is a story of our short escape to the place that greets you with the kindest smiles and the dreamy nature. To bring him to the jail. No, I don't say in that. his own house. What do you need to know? In his What own do you house. need to know? Can I just defend myself? Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Siang ini Kak Ros mau ajak pemirsa untuk Rumpi Vacation ke Pulau Dewata Bali dan ditemani salah satu artis cantik yang kini memilih menetap di Bali. Ia juga akan ajak Kak Ros naik boat ke salah satu hidden gem di Bali. Penasaran kan siapa orangnya dan mau diajak kemana sih Kak Ros? Tonton terus Rumpi Vacation di Bali. Yuhu, Kak Ros! Aduh, yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba aku melihat ada ibu-ibu keren banget. Oh, ternyata memang bener nih. Indah Kalalo, apa kabar nih? Dari jauh ya. Oke, di Nusa Ceningan itu ada apanya kamu di sana? Rahasia ya? Penasaran kan ada apa? Ada 2 tempat yang aku mau tunjukkan. Ayo, let's go. Let's go, come on. It's gonna be okay. Everyone needs a bad day. Remember you told me you're not alone. Just pick up. Seru banget kan? Kita naik kapalnya Indah Kalalo menuju ke Nusa Ceningan. Nusa Ceningan, udaranya seger ya, enak ya, adem banget. Oke, kita akan menikmati pemandangan menuju ke tempat yang istimewa ya, yang setiap minggu didatangi sama Indah Kalalo dan keluarganya. Penasaran kan? Tetap di Rumpi Indah. Indah Kalalo, artis kelahiran 1980 yang memulai karir sebagai model sejak SMA ini pernah membintangi film Mafia Insaf tahun 2010 dan memiliki bisnis fashion. Bungsu dari 5 bersaudara yang hanya tinggal bersama ayah dan kakaknya karena ibunya pergi dari rumah saat usianya 9 tahun ini 5 tahun kemudian pada 1994 mendampingi sang ayah hingga menghembuskan nafas terakhir setelah sempat berlibur berdua ke London dan Amerika, sedangkan ibunya meninggal dunia pada 2016. Perempuan yang menikah dengan Ibrahim Justin Werner, pria asal Australia yang bekerja di bidang tambang pada 2011 dan dikaruniai 3 anak ini kerap mengajak anak-anaknya berlibur namun mengaku menjadi korban scam dan dimarahi karena anak-anaknya dianggap berisik. Benarkah duka yang dialami Jennifer Copen membuat Indah Kalalo mengingat kembali kecelakaan yang dialami suaminya pada 2021? Dan seperti apa kenangan Indah terhadap mendiang orang tuanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Welcome to Ceningan. Sudah sampai.
Sebentar lagi sampai ke lokasi yang dituju, tapi kita sudah sampai di Ceningan. Nah, ini nih ada jembatan kuning, the famous Yellow Bridge, yang menghubungkan antara Ceningan sama Nusa Lembongan. Oke, aku udah nggak sabar nih mau ke tempat yang Ditunggu-tunggu ya. Aduh, nggak sabar. Apa sih? Ayo buruan deh cepet. Oke, let's go. Setelah perjalanan dengan boat, Kak Ros sampai di Pulau Nusa Ceningan nih. Spesial di Rumpi Vacation, Indah Kalalo mengajak kita ke dua tempat spesial miliknya. Jadi makin penasaran, mau diajak kemana ya kita? Yeay, akhirnya kita sampai. Ini dia yang aku pengen tunjukin. Ini dia namanya Suku Beach Club in Ceningan. Ini bisnis kamu yang baru. Iya, insya Allah. Pemandangannya seperti apa? Mari yuk, langsung kita lihat. Let's go. Baby, show me you can. Oke, sekarang kita menikmati kulinernya yang ada di Suku Beach Club ya. Nah, ini aku menyiapkan yang best seller kita. Jelasin apa aja ini yang perlu aku cobain. Ini ada masakan Indonesia karena kan namanya aja suku. Jadi kita menyiapkan makanan suku-suku di Indonesia, suku Jawa, suku Bali. Tapi ada juga karena International ya? International karena tetap aja ini kan beach club jadi masih tetap banyak juga tamu-tamu dari luar yang nggak kuat makan pedas nih. Jadi kita harus siap juga masak makanan ada American cheeseburger juga. Oke, boleh sambil kita makan, Yuk, sambil kita sambil ngobrol. makan yuk. Kita cheers dulu deh. Oh, cheers. Selamat datang. Terima kasih. Ini juga Cepat enak loh. datang. Ayo udah sampai setengah ya. Yang apa namanya murah. Tiket-tiket yang murah. Udah gitu ya udah apa namanya tiket pesawat. Nah pada awalnya itu kakakku ikutan nih travel ini. Berhasil tuh kakakku berangkat naik bisnis tiket bisnis ke London pulang pergi 10 juta. Oh murah.
udah Sama sekali. nggak digubris. Istilahnya aku udah nggak digubris, nggak dibales. Terus ya udah menghilang aja gitu. Waduh, siapa ya kira-kira sosok bekas artis yang dimaksud Indah Kalalo? Keseruan obrolan kita masih akan lanjut. Semakin panas di fitnah atau fakta. Ya. Kita mau tanya-tanya pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke. Indah, fitnah atau fakta? Kamu dulu pernah cita-citanya jadi pramugari karena pengen traveling keliling dunia sama kayak papa kamu. Apalagi dulu ya pas papa dapat itu jatah untuk terbang-terbang tiket keluarga, kamu belakangan baru bisa ikutnya. Iya, itu bener Itu banget. fakta ya? Fakta banget karena udah kakakku tuh 1, 2, 3 dapat jatah gratis kan, karena papa karyawan di salah satu penerbangan di di Indonesia gitu kan. Nah, begitu kakakku nomor 1 turn 18, usia 18, baru tuh aku kebagian dapat tiket gratis. Terus aku bilang sama papa, Pak, aku mau dong keliling dunia, aku mau jadi pramugari, boleh nggak? Dia bilang, nak, capek, kerja kayak papa tuh capek. Semoga kamu one day kamu bisa keliling dunia sendiri, dia bilang gitu. Dan tercapai. Kamu yang jalan-jalan. Alhamdulillah. Jadi kamu akhirnya bisa keliling dunia itu dari sejak waktu kamu masih jadi model atau justru semakin sering setelah kamu nikah dan awalnya dari aku sekitar begitu umur 17 tuh udah mulai tuh. Modeling, begitu tahu modeling awal-awal masih daerah Indonesia dulu tuh, ke Bali, ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Begitu aku bisa nabung, ngumpulin duit sendiri, langsung tus ke Eropa. Oke, lanjut, fitnah atau fakta, Indah? Kamu pernah ditipu saat sewa rumah di Jakarta, harganya dinaikin 2 kali lipat karena kamu artis. Itu bener, kali 3 mending bukan 2 kali lipat. Kali kamu 3. tahu kalau dinaikin? Enggak, soalnya kok lama-lama naik terus gitu kan. Terus tanya tetangga, kamu Sewanya berapa? sewanya naik terus ya? Aku bilang, kok aku nggak kuat ya? Gue bilang gitu. Enggak, masih sama kayak pertama kali pindah. Padahal kita udah 4 tahun di situ. Terus ya udah, akhirnya fakta itu yang membuat kita pindah ke Bali. Udah gitu Naikin nanya terus. juga gitu lagi. Kenapa saya dinaikin? Ya kan kamu artis. Jawabannya gitu, kesel. Dia jujur ya dia ya. Jujur Ya. Fitnah atau fakta lagi, Indah? Kamu Ya. pernah hiking ke Gunung Batur sama suami kamu, tapi kamunya nggak kuat jalan, lecet-lecet, kedinginan, dan akhirnya digendong sama suami kamu turun ke bawah. Itu fakta, tapi gunungnya salah. Ini lebih parah lagi. Gunung apa? Gunung Rinjani, 3.700 meter. Seumur hidup belum pernah manjat gunung. Sama dulu masih calon suami. Kata Justin, ayo manjat gunung yuk, gampang, easy. Dia pakai jeans, coba aku pakai celana pendek. Mengkerut, kedinginan. Sepatu juga sepatu seadanya. Bukan sepatu hiking, bukan ya? Bukan sepatu hiking, sepatu kets biasa yang ada bolong-bolongnya gitu. Itu kerikil-kerikil apa segala macam. Sampai masuk ke dalam sepatu, sampai kakiku lecet, sampai lututku juga lecet. Pantes. Habis itu Justin kalau liburan ya udahlah ke pantai-pantai aja, nggak usah. Nah, pulangnya itu turunnya aku digendong. Sampai dulu zamannya lagu tak gendong Kemana-mana. Itu sampai lokal guide-nya sampai nyanyi itu, anak-anak kecil mereka pada pakai sendal jepit, akunya ya ampun digendong Justin di belakang. Lanjut, fitnah atau fakta? Kamu sempat kesel-kesel tapi geli juga. Banyak netizen yang mengira ya hubungan kamu sama Justin lagi bermasalah. Gara-gara kamu mau jual rumah kamu yang di Bali yang sudah kamu tempati selama 10 tahun. Fitnah atau fakta? Iya, jual rumah itu aku kan bilang, aku sedih. Aku memang ada adegan yang aku bilang, aduh aku sedih banget nggak pengen jual rumah ini gitu. Tapi saya harus berpisah dengan rumahnya. Langsung lah itu komen netizen ya. Wah, berpisah dengan suami. Sampai, woi, berpisah dengan rumah, bukan berpisah dengan suami. Beda Amit-amit ya, amit-amit ya. Tambah cuy. Oh, doanya yang baik-baik aja ya. Nanti kita akan menyambangi rumahnya yang ada di sekitar sini juga ya. Iya. Itu bisa kan nanti kalau aku kesini aku nginep jadi situ. Oh, boleh dong, Asik. bener ya. Dengan senang hati. Oke, kita masih keliling-keliling lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruby Vacation No Secret. Mwah. Gak selesai di beach clubnya saja nih. Indah Kalalo juga mengajak Kak Ros ke beach house miliknya yang langsung menghadap ke laut. Seperti apa ya keindahan beach house milik Indah Kalalo? Bagus banget. Iya.
yang namanya beach resort kita. Beach resort. Beach resort namanya Samkara. 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 Oke, sekarang kita mau ngobrol di mana nih enaknya? Yuk, ngobrol situ yuk. Yuk, seru yuk. Let's go yuk. Talking crazy. Oke, sekarang kita mau describe foto ya. Ini foto ini. Oh, itu Aduh, ya ampun. itu foto ada dari rumah mama ya. Zaman dulu kan mama tuh tinggalnya nggak sama kita. Jadi mama sama papa pisah tapi apa namanya tidak cerai, berpisah aja. Terus ini foto ada di rumah mama. Mama dulu tinggal di Cinere, kita tinggal di Senen. Oh, astaga jauh ya. Jauh dari ujung ke ujung gitu, musuhan. Sosok papa di mata kamu kan kamu berarti ya deket banget. Banget, tapi ya very short time. Aku sama papa cuma 14 tahun. 14 tahun. Itu aduh yang namanya anak paling kecil, anak nomor 5 kan aku itu paling dimanja lah istilahnya. Itu kalau papa habis pulang terbang tuh, habis tugas gitu, pulang dinas kan biasanya kalau terbang tuh bisa 10 hari, 7 hari tergantung keluar negeri atau enggak gitu kan. Kalau keluar negeri tuh bisa berjam-jam gitu. Berhari-hari maksud saya. Itu kalau pulang tuh bisa di pangku. Yang masih taruh di pangkuannya tuh terus nyanyi pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Itu sampai umur 12-13 tahun tuh aku masih kita masih di pangkuan papa. Ini kan kamu tulis ya, Mama teach me strength, Papa you teach me love. Apa sih yang buat kamu nih, papa di mata kamu, sosok itu mengajarkan kamu apa dan menjadikan kamu seperti apa? Kalau papa itu dari dulu mengajarkan aku kebaikan, amal. Itu dari aku kecil. Aku ingat banget, aku tiap kali ulang tahun itu ya, aku bingung kok yang diundang bukan teman-teman gitu. Diundang bunch of strangers gitu. Siapa sih nih anak-anak gitu. Terus papa makan apa, terus semua orang bukannya kita dapat hadiah, kita yang ngasih hadiah. Itu papa biasanya selalu dari aku kecil sampai papa nggak ada, itu birthday aku yang diundang anak-anak yatim. Oh, Masya Allah. Aduh, aku tuh bersyukur banget. Rezeki tuh selalu ada aja loh. Beneran nih. Mungkin doa dari ibu, dari papa, dari mama gitu. I'm so blessed. My life is so blessed. Aku bersyukur, itu doa orang tua itu emang nomor 1 ya. Dan aku belajar untuk amal, kebaikan itu diajarin dari kecil. Aku bilang, papa, kok aku nggak undang teman-teman? Aku bilang, kamu suatu saat akan tahu lebih enak memberi daripada diberi. Dia bilang gitu. Karena suatu waktu kamu pasti nanti akan, semoga kamu dengan amal kebaikan kamu akan ada aja jalannya, kamu selalu gitu. Amin. Itu aku bilang, papa teach me love gitu. Love dengan kebaikan gitu. Meninggalnya cepat ya, masih usianya masih 50. Papa umur 54 udah nggak ada. Terus aku tuh sepanjang hidupku tuh banyak banget diajarin sama kepergian orang. Tuh papa nggak ada, mama nggak ada. Kakakku meninggal 2020, dia baru umur 52. Dulu aku pernah punya pacar pertamaku meninggal. Dia umur 18 tahun, aku umur 17 tahun. Jadi aku tuh benar-benar banyak belajar tentang never take love for granted. Selalu berbuat kebaikan seakan-akan kamu akan pergi besok. Jadi begitu kamu pergi, yang diingat amal kebaikan kamu. Pada saat papa meninggal, kamu mendampingi ada? Aku satu-satunya yang ada di kamar. Nggak di kamar, lagi di ruang tamu, di sofa. Aku baru pulang dari piknik waktu itu sama SMP-ku. Aku ketua voli, jadi harus pergi piknik. Itu 3 hari. Sebelum berangkat papa bilang, Indah nggak usah pergi deh, kamu nggak bisa pak, aku ketuanya, ketua voli, aku harus ada. Terus papa bilang, jangan pergi dong, gitu. Papa lagi nggak terbang, sini aja sama papa. Itu aku nyesel banget, nggak, aku harus pergi. Terus ternyata papa 3 hari nungguin, aku tuh selama di piknik tuh inget gelisah aja. Bener, aku pulang, papa tuh udah muntah-muntah, tapi dia tuh nungguin aku. Terus ya udah, dia tiduran di sofa, aku pijetin kakinya gitu.
kakinya dingin. Terus papa tuh senyum, terus terakhir tuh ngeliat papa tuh tidur senyum gitu kan. Terus ya udah aku ketiduran juga di lantai. Karena aku di sofa, papa di sofa, aku di lantai. Aku ketiduran karena capek ya mungkin. Tiba-tiba kok kebangun ambulans. Papa diangkat. Terus aku gini, kok papa nggak gerak ya gitu. Terus tidur tuh masih begini, terus masih senyum. Jadi aku nggak ngerti gini, kenapa namanya anak umur 14 tahun kan juga belum begitu ngerti. Tiba-tiba ada satu saudara yang nelfon mama, oh papa udah nggak ada. Dengernya dari orang ngomong di telepon, aku langsung, itu kayak orang istilahnya, aduh he's my world, udah nangis. Selama 2 tahun I only wear black. Pokoknya nggak mau baju lain, pokoknya aku berkabung kayaknya selama aku bisa aku berkabung, pokoknya sedih. Oke, berikutnya kita mau ini juga nih, ada ini kan kalau kita bicara mengenai berita yang terbaru ya, kabar duka, sedih banget kita, aduh bener-bener kenyang ya obrolan. Pemandangannya juga kenyang banget gitu. Iya, aduh ntar aku ajak jalan-jalan snorkeling, lihat manta. Itu belum tuh, masih banyak. Iya, lihat kura-kura. Belum ngeliat Nusa Penida. Ngeliat dari atas tuh yang pulaunya bentuknya kayak dinosaurus. Iya. Ini terima kasih banyak loh, kita sudah benar-benar diterima dengan tangan terbuka, cerita-cerita yang betul-betul membuat hati penuh, makan yang membuat perut kenyang. Gitu ya. Betul. Jadi kita belajar dari Indah juga adalah tentang love juga. Dia melakukan segala sesuatunya dengan love. Iya. Amal baik. Amal baik. Buat baik aja. Mau orang jahat terserah, yang penting kita baik. Di balik sosok Indah Kalalo, ternyata banyak kisah hidupnya yang tak terduga ya pemirsa. Selanjutnya kita juga akan ngobrol dengan salah satu sosok perempuan inspiratif di Bali. Selain dikenal kerap menyuarakan aspirasi warga Bali, Niluh Jelantik juga memiliki butik sepatu. Bagaimana ya kisah hidup seorang Niluh Jelantik?